menceritakan energi dari orang yang sedang berdiling denganmu, tetapi tidak menutup kemungkinan reading ini adalah energimu sendiri. Kamu sedang berdiling dengan seseorang yang masih kekanakan, pandai menipu dan memanipulasi keadaan. Sebenarnya orang yang berdiling denganmu ini sangat cerdas. Dia pandai berpikir dengan cepat setiap kali menghadapi satu kejadian, tetapi kecerdasannya itu digunakan di cara yang salah. Seandainya orang yang berdiling denganmu ini memiliki wajah yang rupawan, maka parasnya itu akan digunakan untuk menarik perhatian orang-orang, dengan tujuan yang pada akhirnya akan menyakiti korbannya. Paras yang rupawan atau fisik yang memukau adalah salah satu alasan yang masih mengikat kamu dengannya. Artinya hasratmu sangat menyukai paras atau fisik yang ada padanya sehingga sulit bagimu lepas darinya. Sifat kekanakan yang melekat padanya menjadikannya tidak memahami secara dewasa bahwa perilakunya itu melukai orang lain, dan saat orang yang berdiling denganmu ini mendapat perlakuan tidak menyenangkan, dia pasti akan sangat marah dan siap sedia membalas. Hasrat dalam dirinya menyukai persaingan dan tentu saja dia cenderung melakukan kecurangan agar bisa menang. Cara mendapatkanmu juga melalui proses yang penuh intrik. Kamu mungkin tidak sadar dengan semua caranya mendapatkanmu, apalagi kamu terkoneksi dengannya secara mendalam karena orang yang berdiling denganmu ini pandai merayu. Kata-kata manis yang diucapkannya padamu selalu mengenai hatimu yang terdalam. Orang yang berdiling denganmu ini tahu apa saja yang kamu utamakan. Misalnya kamu menyayangi ibumu, maka dia akan mengeluarkan kata-kata penuh makna tentang seorang ibu. Begitu juga saat kamu terlihat membutuhkan dorongan penyemangat, maka dia akan berperan sebagai sosok yang sangat kamu dambakan. Kata-kata manis yang diucapkan padamu berasal dari kecerdasannya dalam berpikir. Itu artinya orang yang berdiling denganmu ini mengucapkan kata-kata manis bukan dari lubuk hatinya. Dia bukanlah sosok yang pandai membaca energi atau karakter orang lain, karena cara yang digunakannya agar bisa mengetahui tentang kamu adalah mengamatimu, mengamati media sosialmu dan teman-temanmu. Lalu dari pengamatan itu dia bisa melancarkan aksinya. Kemampuannya berbicara seolah menguasai satu bidang tertentu mampu memikatmu. Beberapa yang menyimak tertipu banyak secara materi, beberapa lagi tertipu karena rayuan manis sehingga rela melakukan apa saja. Semakin lama terkoneksi dengan orang ini, kamu menemukan beberapa kebohongan yang diucapkannya, baik itu kata-kata atau tindakan. Namun saat kamu menunjukkan kekuatanmu, orang yang berdiling denganmu ini pasti tertrigger. Dia akan melakukan manipulasi atau drama agar bisa menundukkanmu lagi. Sebenarnya kamu sedang berdiling dengan seseorang yang tidak memiliki empati, hatinya tidak peka pada perasaan orang lain. Walaupun dia tahu kamu mencintainya dengan tulus, tetap saja dia akan bersikap kekanakan. Misalnya saat kamu berharap pertengkaran diselesaikan dengan diskusi, orang yang berdiling denganmu ini justru lebih suka berdebat. Kegagalan berkomunikasi dalam hubungan antara kalian berdua selalu terjadi, karena pemahaman yang sampai kepadamu berbeda dengan pemahaman yang sampai kepadanya. Saat orang yang berdiling denganmu ini tidak berkomunikasi, dia menganggap hal itu tidak akan menyakitimu, padahal kamu sangat tersiksa dengan situasi tanpa komunikasi. Anehnya daya tarik yang dimilikinya selalu membuatmu kembali lagi dan lagi. Saat orang yang berdiling denganmu ini kembali lagi menunjukkan cintanya dengan rayuan atau janji-janji manis, kamu pasti luluh. Apalagi tarikan hasrat antara kalian berdua memang sangat kuat. Kegagalan komunikasi di antara kalian berdua menimbulkan ketakutan yang tidak kamu sadari. Dalam dirimu ada ketakutan ditinggalkan, diabaikan atau di-ghosting. Akhirnya kamu selalu hidup dalam energi ketakutan tersebut. Jika orang yang berdiling denganmu ini sudah terpisah darimu, selalu ada rasa frustasi pada dirimu akibat perbuatannya. Bekas dari koneksi antara kalian berdua menciptakan hambatan dalam hidupmu saat ini. Apalagi jika orang yang berdiling denganmu ini meninggalkan luka sangat dalam,
atau meninggalkan kerugian materi yang banyak di pihakmu. Melepaskan diri dari kerugian yang ditinggalkannya sangat sulit. Manipulasi dan drama yang dilakukannya mampu membuatmu merasa menjadi manusia paling bodoh. Selalu timbul dalam dirimu niat membalas dendam padanya, karena memang kerugian dan rasa sakit yang kamu rasakan begitu dalam. Jika orang yang berdiling denganmu sengaja menghadirkan pihak lain untuk membuatmu cemburu, yang dilakukannya itu untuk membuatmu merasa kalah, dengan cara memperlihatkan pihak lain yang dihadirkannya jauh lebih baik daripada kamu. Kamu yang berada dalam energi ketakutan pasti tertrigger karena merasa menjadi manusia paling tidak berguna dan buruk. Sebenarnya luka yang kamu dapatkan dari hubungan ini sudah sangat banyak, tetapi hasrat yang besar membuat kamu selalu kembali lagi sampai akhirnya hubungan ini benar-benar berakhir. Pada saat itulah kamu bisa melihat dengan jelas banyaknya luka dan kerugian yang kamu alami. Agar bisa lepas dari situasi ini, sebaiknya kamu menyadari bahwa hasrat dalam dirimu yang dulu sangat menyukainya adalah bagian dari dirimu sendiri. Mulailah memaafkan diri sendiri dan sadarilah kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Berhentilah mengatakan seandainya kamu tidak bertemu dengannya. Dengan menyadari kamu tidak bisa mengubah masa lalu, kamu bisa mulai berstrategi bagaimana menghadapi masa depan. Bernapaslah, pikirkan, cobalah untuk rileks, bersabarlah dan percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu perlu meningkatkan fokus, kerjasama dengan kesadaran diri dan tekad kuat, karena saat kamu tidak fokus pada dirimu sendiri, energi manipulatif dari orang yang berdiling denganmu akan menguasaimu lagi. Bisa saja dia mulai melancarkan aksinya lagi dengan rayuan manis agar kamu kembali terjerat. Berhentilah berkomunikasi dengannya, kalau perlu blokirlah semua akses yang bisa menghubungkan kamu dengannya. Jangan dengarkan orang yang berpendapat dengan memblokirnya kamu belum bisa move on. Sebenarnya dengan memblokir semua akses dari energi buruk, kamu sedang memilih mencintai dirimu sendiri. Proses melepaskan diri dari hubungan tidak sehat ini akan membutuhkan banyak waktu. Kamu mungkin saja akan berada dalam kebimbangan yang panjang karena sangat merindukan kebersamaan, terutama saat rasa kesepian datang melanda. Mencoba fokus pada solusi dari masalah yang kamu hadapi bisa membantumu, misalnya mencari kegiatan yang bisa membunuh rasa kesepian. Sadarilah rasa kesepian atau rasa sakit yang kamu rasakan. Jawabannya bukanlah kembali pada orang yang pernah menyakitimu, tetapi fokuslah mencari bagaimana mengatasi rasa kesepian atau menyembuhkan rasa sakit tersebut dari dalam dirimu sendiri.